Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Harun, "Engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Suruhlah juga saudara-saudaramu, suku Lewi, suku bapa leluhurmu, mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau. Apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum, mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya. Hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mezbah janganlah mereka mendekat. Nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu. Dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mezbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu, orang Lewi, dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu haruslah memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Dan kamu harus mengerjakannya. Sebagai suatu jabatan pemberian, aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu. Tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati." Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah bagianmu dari segala persembahan-persembahan yang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar. Segala persembahan mereka yang berupa kurban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah yang dibayar mereka kepadaku, itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Sebagai bagian maha kudus, haruslah kamu memakannya. Semua orang laki-laki boleh memakannya, haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagianmu, persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel. Semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya, dipersembahkan mereka kepada Tuhan. Aku berikan kepadamu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagianmu. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan,
Segala yang hidup yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Mengenai uang tebusannya, dari sejak berumur 1 bulan, haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Tetapi anak sulung lembu, domba, dan kambing, janganlah kau tebus semuanya, itu kudus. Darahnya haruslah kau siramkan pada mezbah dan lemaknya kau bakar sebagai kurban api-apian, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi dagingnya adalah bagianmu, sama seperti pada persembahan dan paha kanan. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan, sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat penggirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkannya seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya.
Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka, apabila kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya, maka bagi orang Lewi haruslah hal itu dihitungkan sebagai hasil tempat penggirikan dan hasil tempat pemerasan anggur. Kamu boleh memakannya di setiap tempat, kamu dan seisi rumahmu, sebab upahmu itu untuk membalaskan pekerjaanmu di kemah pertemuan. Dan dalam hal itu kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya. Demikianlah kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel, dan kamu tidak akan mati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadilan Tuhan juga ditegakkan melalui apa yang disebut persembahan, baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus. Mengapa? Dengan persembahan-persembahan tersebut, untuk memelihara kehidupan Imam Harun beserta dengan keluarganya dan juga orang-orang Lewi, karena mereka tidak mendapatkan hak warisan yang berupa pembagian tanah di tanah perjanjian, dan juga hidup mereka sepenuhnya difokuskan untuk melayani dan bekerja di kemah pertemuan atau kemah suci. Dengan demikian, keadilan Allah ditegakkan sehingga seluruh umat Israel terpelihara semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal itulah yang mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dan lain sebagainya, adalah juga dalam rangka turut menegakkan keadilan Tuhan bagi pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Oleh karena itu, mari kita berdisiplin melakukannya, dan kita juga berdoa untuk orang-orang yang dipercaya untuk mengelola persembahan-persembahan tersebut agar dapat dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk pelayanan di gereja Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan keadilan Allah ditegakkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengajaran pada pagi hari ini, dan ajarkan kami untuk belajar memberi persembahan, karena sesungguhnya Tuhan sudah dan telah memberkati kami begitu luar biasa. Dan biarlah Tuhan juga menolong setiap majelis jemaat yang dipercaya untuk mengelola persembahan-persembahan agar dapat dipertanggungjawabkan dengan benar dan keadilan Allah ditegakkan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.